Perkenalkan, nama saya Ferdinando Fonriantin, NIM E10511980. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemikiran politik Bung Hatta, riwayatnya, karyanya, dan sumbangsi beliau pada negeri kita ini. Seperti yang kita tahu bersama, beliau kita kenal sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ia maju sebagai proklamator mendampingi sang presiden pada saat itu, Soekarno. Beliau lahir dengan nama Muhammad Hatta. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 12 Agustus 1902. Sejak kecil ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Hatta kecil memulai pendidikan formal pertama kali di sekolah swasta. Kemudian ia pindah ke sekolah rakyat. Namun ia tidak menyelesaikan studinya di sekolah rakyat. Pada pertengahan semester kelas 3, ia memutuskan untuk berhenti dari sekolah rakyat. Lalu ia pindah ke ELS di Padang sampai 1913. Dan lalu ia melanjutkan pendidikannya ke Mulo sampai dengan tahun 1917. Pergerakan politik ia mulai sewaktu mengenyam pendidikan di Belanda pada tahun 1921 hingga 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool. Sewaktu bersekolah di situ, ia masuk ke dalam organisasi sosial INDSC Vereniging, yang kemudian menjadi organisasi politik, yang mana di dalamnya terdapat pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Louis Dekker. Pada tahun 1923, ia menjadi bendahara dan mengaruh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 12 September 1927, Hatta bersama Ali Sastro Mijo, Nazir Datuk Paponjak, dan Majid Djorgårdningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun, terlibat pemberontakan Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 sampai 1927, dan menghasut supaya menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Ia juga dituduh akan melarikan diri sehingga dia yang sedang memperkenalkan Indonesia di kota-kota Eropa sengaja pulang lebih cepat. Begitu berita ini tersebar. Semua tuduhan tersebut ia tolak dalam pidato Indonesia Merdeka pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyeludupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen, yang dari tokoh parlemen bernama J.E. Duys. Tokoh ini memang bersimpati padanya. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Sampai pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua karena hendak mengikuti ujian sarjana, sehingga ia berhenti dari PI. Namun demikian, ia akan tetap membantu PI. Akibatnya PI jatuh ke tangan komunis dan mendapat arahan dari Partai Komunis Belanda dan juga Moskow. Pada tahun 1931, PI mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi ini. Setelah Hatta kembali dari Belanda, ia dan Saarit tidak bisa kembali ke Belanda karena keduanya keburu ditangkap Belanda pada 22 Februari 1934 dan dibuang di Dugul dan selanjutnya ke Banda Neira. Baik di Dugul maupun Banda Neira, ia banyak menulis di koran-koran Jakarta dan ada juga untuk majalah-majalah di Medan.
Artikelnya tidak terlalu politis, namun bersifat lebih menganalisis dan mendidik pembaca. Ia juga membahas pertarungan kekuasaan di Pasifik. Semasa diasingkan ke Digul, ia membawa semua buku-bukunya ke tempat pengasingan. Pada 1937, ia menerima telegram yang mengatakan ia akan dipindahkan dari Digul ke Banda Neira. Hatta pindah bersama Syahrir pada bulan Februari tahun itu, dan mereka menyewa sebuah rumah yang cukup besar di situ. Ada beberapa kamar dan ruangan yang cukup besar. Adapun ruangan besar itu digunakan untuk menyimpan bukunya dan tempat bekerjanya. Pada tahun 8 Desember 1941, angkutan perang Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Ini memicu perang Pasifik, dan setelah Pearl Harbor, Jepang segera menguasai sejumlah daerah, termasuk Indonesia. Dalam keadaan genting tersebut, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang bawahan dari Digul ke Australia. Karena khawatir kerjasama dengan Jepang, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Sukabumi pada Februari 1942 setelah menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta. Bersama kedua orang ini turut pula 3 orang anak-anak dari Banda yang dijadikan anak angkat dari Syahrir. Setelah itu, ia dibawa kembali ke Jakarta. Ia bertemu dengan Mayor Jenderal Harada. Hatta menanyakan keinginan Jepang datang ke Indonesia. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Namun saat itu Hatta menolak dan memilih menjadi penasehat. Ia dijadikan penasehat dan diberi kantor di Pegasangan Timur dan rumah di Orange Boulevard. Orang terkenal pada masa sebelum perang, baik orang pergerakan atau mereka yang bekerja sama dengan Belanda, diikutsertakan seperti Abdul Karim, Pragiwaksono, Sucharman, Sutisno Mangunkusumo, dan lain-lain. Pada saat ini banyak mendapat tenaga baru. Bekerja di sini merupakan tempat saran oleh pihak Jepang. Mereka mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan mereka. Malah Hatta memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat. Pada tahun 17 Agustus 45, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, ia maju bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, ia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama untuk menampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta amat gigih, bahkan dengan nada sangat marah menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari sampai dengan 6 Maret 1947, dan hasilnya persetujuan Linggarjati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat, sehingga KNIP menjadi agak lunak pada 6 Maret 1947. Pada saat terjadi agresi militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari gabungan Belanda, dan pada saat itu dia masih berada di Pemantangan Siantar. Dia dengan selamat bersama dengan Gubernur Sumatera Utara. Kemudian Bung Hatta dengan kewibawaannya sebagai Wakil Presiden hendak memperjuangkan sampai berhasil perjanjian Renville. Dengan akibatnya jatuhnya Kabinet Amir dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Suasana panas timbul waktu pemberontakan PKI Madiun pada bulan September 1948. Memuncaknya pada penyerbuan tentara Belanda ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Bung Hatta bersama Soekarno diangkut oleh tentara Belanda pada hari itu juga. Pada tahun yang sama, Bung Hatta bersama Bung Karno diasingkan ke Menumbing, Bangka. Beberapa waktu setelah pengasingan, karena mengalami adanya beberapa perundingan, Komisi 3 negara di Kaliurang, di mana Chadli datang mewakili Australia dan Chonchon mewakili Amerika. Pada tanggal 20 Juli 1956, Muhammad Hatta menulis pucuk surat kepada Ketua DPR pada saat itu, Sartono, yang isi antara lain yang berbunyi, "Merdeka. Bersama ini saya beritahukan dengan hormat
bahwa sekarang setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat mulai bekerja dan konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah waktunya tiba bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Setelah konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi. DPR menolak secara halus permintaan Muhammad Hatta tersebut dengan cara mendiamkan surat tersebut. Kemudian pada 26 November 1956, Bung Hatta menulis surat susulan yang isinya sama bahwa tanggal 1 Desember 1956 ia akan berhenti sebagai wakil presiden. Akhirnya pada sidang DPR 30 November 1956, DPR akhirnya menyetujui permintaan Muhammad Hatta untuk menghindarkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden, jabatan yang telah ia pegang selama 11 tahun. Di akhir 1956 juga, Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno karena ia tidak ingin memasuki unsur komunis dan kabinet pada waktu itu. Sebelum ia mundur, ia mendapat gelar doktor honoris dari causa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Kemudian ia dimakamkan di Jalan Diponegoro nomor 56 Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Ia disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu Adam Malik dan ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada 1986 oleh pemerintahan Soeharto.